teman-teman, sambil nungguin connection dari Mbak Ida Ayu Prasastiasi, itu salah satu narasumber kita hari ini. Nggak salah satu sih, she is the only one narsum di sini. Dan yang buat teman-teman yang nggak tahu siapa sih Mbak Ida Ayu Prasastiasi ini, dia biasa dipanggil Mbak Sasti. Dan aduh ini banyak banget. Again, ini aku kenapa sih IG live teman-teman di sini tuh oke. Ini ya banyak banget listnya. Yang pertama itu adalah Mbak Sasti is hold on. Mbak Sasti udah mau join tapi saya belum bisa join ke live with Ida Prasasti. Oke, sambil waiting Mbak Sasti, aku sedikit memperkenalkan ya siapa background dari Ida Ayu Prasasti ini. Yang pertama, beliau adalah pernah bekerja sebagai television host di RCTI, dan currently dia adalah co-founder dari PT Tridatu Kreasi Indonesia. Apakah PT Tridatu itu nanti kita tanya langsung ke beliau. Terus, ini udah ya. Hai, jangan panggil beliau lah. Tua banget kayak beliau. Atuh. Suhu akhirnya kita muncul, guys. Kita perjuangan. Kita anak indie home. Oke, akhirnya alhamdulillah. Wah, ada siapa nama peliharaan dirimu? Coco, dia mau gabungan sebenarnya. Iya, dia jadi juga ingin bersuara. Oke, nanti mungkin next week ya kita kayak dog whisperer atau nggak sih, kayak pekerjaan bagaimana untuk communicate with pet gitu. Yeah. It's public speaking, right? Iya benar. Oke, Mbak, sebelum itu tadi aku agak-agak kepotong nih lagi memperkenalkan dirimu. Yang pertama, dirimu adalah television host di RCTI. Yang kedua, kamu pernah juga jadi announcer di beberapa radio di Bali. Kemudian kamu itu lulusan Universitas Erlangga, jurusan komunikasi. Kemudian kamu adalah co-founder PT Tridatu Kreasi. Dan kamu adalah salah satu bagian dari Into the Light Indonesia. Buat teman-teman nanti kita tanya deh, Into the Light itu adalah komunitas apa, terus Tridatu Kreasi Indonesia itu apa, dan sekarang dirimu sedang apa. And by the way, she is a mom, she is an entrepreneur, she was a student. Itu nggak ngerti lagi gimana ngatur waktunya sekarang, ditambah sebagai pemelihara Coco, si anjing itu ya. Itu gimana? Coba ceritain Mbak, kamu sebagai perempuan kalau zaman sekarang tuh komentarnya gini nih. Wah, hebat ya teman kamu teman kamu aktif banget ya, Bun. Gitu. Jadi tolong dikonfirmasi apakah ada kesalahan ketika aku memperkenalkan dirimu ini? Nggak ada sih, nggak ada kesalahannya. Udah Kak Viera mah 100 terus kalau cari informasi soal orang, teman-teman. Jadi cocok sama itu punya mimin kayak Mbak Viera, karena pasti mendapatkan semua informasi tanpa mesti kita kasih tahu banyak gitu sebenarnya. Itu kenapa sih sebenarnya kita harus ada Instagram live bareng aku, padahal kamu bisa cerita loh semuanya tanpa aku cerita. Kalau aku dong jadinya gosip, katanya ya Kak Sasti itu dia kenapa sih Into the Light? Terus secara kalau setahu aku Into the Light itu salah satu komunitas preventif tentang, maksudnya berfokus pada untuk pencegahan bunuh diri ya. Tapi emang ini sopan gak sih aku nanya? Aduh, buat teman-teman maaf ya. Emang dirimu mau bunuh diri kah sampai you join that community, or kenapa? Lo backgroundnya public speaking tapi kok masuknya malah ke Into the Light ID? Ke Into the Light Indonesia. Jadi tadi kan Kak Vera nanya, semuanya benar-benar. Aku juga bagian dari Into the Light, benar. Teman-teman bisa search di Into the Light Indonesia. Pertanyaan Kak Vera, emang tanda kutip Kak Sasti ini pengen bunuh diri? Iya, dulu aku beberapa kali pengen bunuh diri. Karena aku sudah, itu bahkan sejak aku SMA ya, punya kecenderungan untuk melakukan itu dulu. Karena proses bully yang pernah aku hadapi zaman SMA, itu bukan cuma dari SMA sih, tapi dari SD. Jadi dari kecil memang aku salah satu korban bullying, bukan korban sih, orang yang waktu itu kena ya dari teman-teman permainan, yang mungkin mereka juga nggak tahu apa itu membuli, tapi kemudian mereka ngejek aku sampai beberapa kali, sampai pernah dilempar status spalding waktu SD.
ke tahu kan ya teman-teman, mungkin tahu ya, sepatu Spalding untuk sepatu basket. Basket Ini amanat institut tuh adalah institusi pertama yang aku ceritain soal ini. Selain misalnya ke offline gitu. Jadi SMA juga pernah, terus kemudian yang paling terakhir yang aku pernah rasakan adalah ketika aku punya anak. Jadi kayak mengalami kayak kalau istilah medisnya mungkin postpartum depression. Jadi ketika sudah punya anak, terus kemudian karena nggak ada siapa-siapa di Jakarta, aku belum dapat yang bantu di rumah, harus ngurusin kerjaan, terus ngurusin komunitas, terus ngurusin, ini belum masuk into the light, dan ngurusin anak pada saat itu. Jadi aku ngerasa mungkin agak kebingungan dan akhirnya punya tendensi. Waktu itu juga tubuh kan berubah ya, jadi dibentuk tidak seperti semula gitu. Dan kebetulan ada teman-teman yang tidak bisa jaga pembicaraannya sampai akhirnya menyinggung misalnya bentuk tubuh, misalnya kalimat-kalimat yang nggak sopan kayak, kamu tuh sarjana kok cuma jadi ibu rumah tangga, atau misalnya waktu itu ya, kok kamu kok kamu sekarang kayak karung beras gitu. Jadi itu sempat terjadi gitu. Dan akhirnya menyebabkan aku sempat beberapa minggu gitu nggak mau keluar kamar, dan kayak pengen udahlah aku mati aja atau nggak usah lah, aku capek sama kehidupan ini. Sempet kayak gitu. Oh itu my kenapa God. aku Ini itu kenapa bingung wajah aku tuh. Aku udah nggak bisa, gimana, kayak jahat banget sih. Cuman bisa ngomong kayak gitu. Iya, jadi itu proses yang cukup panjang juga Kak Viara untuk akhirnya aku mau cerita, karena posisinya kita tahu ya di masyarakat kan stigma masih besar sekali. Bahkan mungkin teman-teman yang punya tendensi untuk melakukan itu, atau mungkin kita semua pasti pernah punya ya tendensi, kita nggak harus bilang bahwa kita mau bunuh diri, tapi kita bisa bilang, capek gue sama kehidupan gue mau berhentilah, capek kayak gini gitu kan. Atau misalnya gue mau menyudahi kesakitan ini, misalnya kayak gitu ya. Pikiran-pikiran itu sebenarnya adalah tendensi-tendensi juga untuk mengakhiri kehidupan. Tapi proses aku menerima bahwa aku pernah seperti itu dan aku mau jadi salah satu bagian dari Into the Light untuk melakukan perubahan, untuk melakukan advokasi di bidang pencegahan bunuh diri, terus kemudian mulai mengatakan bahwa semua orang itu nggak apa-apa kalau nggak kenapa-napa, kalau misalnya lagi kenapa-napa gitu. Dan mereka masih punya hak untuk ataupun kesempatan untuk melakukan hal lainnya. Jadi mau berkarya, mau bangun apapun, itu aku rasa sih hal yang bukan jadi harusnya kita kayak, kamu kan misalnya kamu pernah melakukan percobaan bunuh diri, kamu artinya nggak pernah bisa sukses, atau kamu nggak cocok di A, B, C, D, harusnya nggak. Kita udah nggak berpikir gitu. Oh my God. Ini, aduh, untung jauh ya. Ini tuh aku ada air mata nih. Ini kalau di TV ini rating naik gak ya? Followers naik gak? Maksudnya, dan by the way, Mbak Sasti, what is the lowest moment in your life sih? Mungkin teman-teman dekatku tuh tahu ya, bahwa the lowest moment in my life tuh ketika aku ngerasa nggak punya siapa-siapa untuk aku percaya. Jadi ketika aku ngerasa sendiri banget, terus ketika aku lagi nggak ngerasa jahatin orang, misalnya gitu, nyinyir, atau ketika aku diem aja, terus aku jadi bahan omongan orang gitu, itu yang sebenarnya aku kadang-kadang ngerasa itu the lowest moment in my life lah. Jadi pernah sampai ngerasa itu. Dan gimana? Oke, go ahead. Jadi ada satu temanku yang ngingetin aku. Jadi suatu hari aku cerita sama temanku bahwa ini kan mas-mas ya, dia juga kayak lagi nonton. Terus aku cerita, mas, kok aku ngerasa aku lagi nggak ngapa-ngapain, tapi kenapa aku disebut orang ya gitu. Kalau terkait wajahku ini kan kayak begini ya. Jadi diem itu kadang orang bisa pikir aku lagi. Kadang-kadang itu bahkan ini pernah nih satu bulian dari senior aku. Jadi aku pernah ikut paskibraka waktu SMA karena aku pengen ngelatih kepemudaan gitu lah melalui paskibraka. Tapi kemudian aku dibully hanya karena wajahku. Jadi katanya wajahku itu kayak orang yang nggak suka sama senior gitu. Jadi sempat aku tuh waktu masuk, mungkin teman-teman yang SMA agak relate ya. Jadi aku masuk ke satu ruangan, lagi sidang paskibraka gitu. Terus sidang organisasi, terus tiba-tiba senior pada berdiri semua, tepuk tanganin semua. Terus aku bingung ada apa ya, terus angkatan aku juga bingung, Sasti ngapain ya gitu. Terus akhirnya dia suruh aku berdiri, suruh aku ngejelasin kenapa aku punya wajah kayak begini. Terus aku bingung, terus beneran pernah teman SMA aku tuh tahu banget, yang ikut paskibraka tuh tahu banget aku pernah kejadian kayak gitu. Dan aku akhirnya ditepuk tanganin, mereka berderet dari, ini kan posisi ruang kelasnya di lantai 2 ya.
Jadi mereka berderet dari ruang turun ke bawah itu untuk nepuk tanganin aku disuruh keluar dari paskibraka. Jadi tuh aku pernah kejadian kayak gitu. Oh my god. By the way, ini aku tuh walaupun di frame-nya di sendiri, di depan aku nih ada beberapa teman dan mereka ngedengerin live kita sambil sebenarnya sambil monitoring dan mereka semua pada geleng-geleng kepala atas tingkah apa ya, atas apa yang kamu alami ini kok bisa kayak gitu. Tapi emang kayak gitu sih. Jadi aku berpikir bahwa sekarang setelah aku masuk ke komunitas sebenarnya yang Into the Light ya. Jadi aku ngerasa waktu itu aku berpikir bahwa kalau aja aku nggak buka diriku untuk komunitas semacam Into the Light, aku nggak bakal tahu bahwa ada kelompok muda-mudi yang mereka itu jauh lebih objektif ketika menilai orang. Jadi pesannya, kalau kita ngeliat orang gitu, kenalin dulu lebih dalam orangnya kayak gimana gitu. Jangan mudah menjudge dari wajahnya, fisiknya, atau mungkin cara dia berkelakuan yang sepintas walaupun kita nggak kenal kayak gitu sih sebenarnya. Tadi ya betulnya kan aku punya teman yang mas-mas itu kan ya, Mbak Viara. Aku sempat cerita kenapa aku disebelin ya gitu. Disebelin mungkin juga karena fase waktu itu kan fase aku baru mencoba keluar dari postpartum sindromku ya. Jadi aku mencoba mencari kegiatan, aku sekolah S2. Waktu itu aku mencoba untuk memulai kehidupanku pelan-pelan lagi. Terus aku cerita, kenapa ya kok orang pada sebel sama aku? Terus dia sempat cerita gini, Sasti kamu tahu Bung Karno nggak? Bung Karno itu dulu sempat dibilang sama temen-temennya bahwa dia tuh seperti elang sendirian. Dia kayak orang nggak punya temen gitu. Karena ketika dia memilih satu hal atau dia melakukan satu hal tuh kayak sendirian, nggak ada yang mendukung gitu. Dan dia bilang santai aja, tenang aja, itu pasti berlalu pelan-pelan juga orang akan ngerti apa yang kamu lakuin. Kalau tendensi kamu itu berbuat baik buat orang gitu. Jadi itu yang aku pegang sih sampai sekarang. Wow. Ini sebenarnya masih banyak pengen aku tanyain, tapi kayak sedikit menindaklanjuti penjelasan Mbak Sasti dengan pengalamannya dibully nih Mbak. Berhubung Amanat Institute itu salah satu goals-nya adalah kayak memperkenalkan cara berpolitik kepada anak muda. Dan salah satu kayak konsekuensi menjadi seorang politikus atau public figure kebanyakan adalah mendapatkan haters, mendapatkan omongan buruk. Itu gimana? Biasanya kan kayak itu sepaket gitu. Di lain sisi lo harus bertumbuh dengan ya perjuangan lo di dalam visi misi membangun bangsa, tapi ya di lain sisi banyak juga orang yang berseberangan dengan pola pikir lo dan itu nggak bisa kayak lo hindari. Nah kalau dari sisi lo nih sebagai dengan segala macam background lo dan pengalaman lo either akademisi atau sosok politik public figure masih muda dan dia punya visi misi yang sangat baik sebenarnya, tapi banyak komen-komen jelek apalagi zaman sekarang netizen gimana cara mereka harus nge-handle itu semua gitu. Aku yakin ya, ini sempat juga aku bilang bahwa salah satu misiku masuk Into the Light sebenarnya adalah mengedukasi orang bahwa suatu saat kita semua yang paham betul soal konsep bahwa nggak apa-apa untuk kenapa-napa gitu, bahwa kita juga bisa berpartisipasi baik dalam sisi politik ya. Bahwa aku membayangkan ke depannya orang punya kesempatan yang sama, even mereka punya masa lalu atau background yang sangat gelap di kesehatan mental, tapi mereka bisa kemudian terjun ke masalah politik. Tadi balik lagi kalau misalnya ada kasus membuli, kemudian mereka butuh kekuatan mental yang kuat ketika pada saat anak muda terjun ke politik. Buat aku satu-satunya cara adalah untuk dengan menyadari bahwa itu semua akan terjadi. Jadi kalau dalam konsep Into the Light, dalam konsep kami kan 6 bulan ya, di awal 6 bulan berorganisasi, kita tuh setiap Sabtu itu training hampir 10 jam untuk training psikologi, untuk belajar psikologi selama 6 bulan, full setiap Sabtu. Dari pagi sampai sore, kita semua itu yang sudah disaring dalam Into the Light, kita akan training di Rise and Shine namanya. Nah, kita di sana diajarin bahwa salah satu cara untuk bisa menghadapi tekanan, menghadapi bulian adalah menerima bahwa kita pun bisa lemah untuk menghadapi itu. Gitu. Okay. Jadi pretending to be strong itu kadang-kadang juga nggak baik gitu. Oh, okay. Apa istilahnya toxic positivity ya? Toxic positivity. Misalnya kayak kita bilang, politisi kalau udah mau terjun ke politik, lu nggak boleh galau. Siapa bilang gitu? Justru menurut gue ya, suatu saat nanti ke depannya, ketika kita udah punya pendidikan politik yang lebih matang, mungkin nanti Amanat Institute bisa punya pendidikan politik untuk generasi muda, kita harusnya bisa menyebarkan
istilah konsep well-being governance atau well-being politics misalnya. Ketika saat kita berpolitik, kita tidak sepenuhnya menjadi manusia sempurna loh, kita bukan Tuhan kan. Tapi kita juga manusia. Politikus pun juga boleh galau, atau mungkin mereka boleh sedih, boleh marah, boleh bahagia. Mereka punya perasaan yang sama. Hanya bedanya mereka representasi kita di tingkat pengambilan keputusan untuk kebijakan politik. Tapi aku sangat meyakini bahwa sistem perpolitikan atau orang yang menjadi politikus atau menjadi pejabat publik, walaupun mereka masih muda ataupun sudah tua, mereka kan punya tim toh. Yep, mereka punya tim toh. Tim itu yang nanti akan bersama-sama sama mereka atau sama orang ini untuk membantu membuat kebijakan yang jauh lebih bagus gitu. Makanya kenapa sistem politik yang dialogis harusnya bisa jadi sih ya. Kayak gitu. Oke. Emang politisi favoritnya Mbak Sasti itu siapa sih? Di Indonesia apa di luar? Di Indonesia dulu. Yang masih hidup ya, karena kalau yang sudah meninggal itu kita kenang yang baik-baiknya aja lah. Kalau di Indonesia itu aku pernah naksir sama yang pernah dibully banget, Mbak yang dari PSI. Aku lupa namanya siapa, yang di New York, yang sekarang sekolah di New York sama suaminya. Aduh, siapa yang namanya Mbak dari PSI itu, Sil? Samara. Ya, Samara kan sempat dibully. Samara Iya, tuh kan sempat dibully karena posisi dia sebagai perempuan. Waktu itu juga di awal dia mencalonkan diri kan dia janda ya gitu. Terus kemudian banyak yang ngomong bahwa kenapa kita pilih perempuan habis janda pula gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya aku ngeliat ketika dia meng-counter back isu politiknya, dia mencoba tenang di situ. Walaupun ya plus minusnya banyak yang bilang karena dia masih muda, dia masih emosian dalam berpolitik. Tapi menurut aku dia contoh yang baik untuk perempuan terutama ya, untuk berani terjun ke politik, apapun posisi dan statusnya. Yang penting dia punya keinginan untuk misalnya berbuat baik buat bangsa atau mau belajar lagi untuk berpolitik yang baik. Gitu sih Mbak. Kalau di Indonesia aku suka dia. Pernah. Kalau yang di luar? Kalau di luar aku lagi suka sama Alexandra Ocasio-Cortez, AOC. Aku sangat mengikutinya. Si impostor itu ya. Aku ngikutin dia main game Among Us. Maksudku kan sudah seterbuka itu ya cara berpolitik. Untukku sudah se-fleksibel itu sih sebenarnya. Dan aku yakin, aku nggak tahu sih, tapi aku sedang mempelajari TikTok untuk melihat gimana generasi teman-teman mahasiswa itu atau yang di bawahnya anak SMA itu berpikir, gimana mereka menikmati kehidupan, gimana mereka mungkin berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan aku sangat yakin kalau aku ngeliat AOC kemarin ya, dia pakai Among Us, aku yakin Indonesia tuh bisa kayak begitu suatu saat nanti. Gimana kita mensikapi politik jauh lebih santai, terus kemudian kita nggak mencampur adukan urusan profesional dengan urusan pribadi seseorang. Apa yang menjadi masa lalu seseorang ya biarin menjadi masa lalu dia, asalkan pada saat dia bekerja jadi pejabat publik dia nggak ngelakuin kejahatan kayak korupsi atau pelecehan seksual. Menurutku itu kunci sih sebenarnya. Oh iya sih benar, kalau yang ya semuanya kan punya masa lalu tapi ada juga masa depan yang ingin yang lebih baik lagi lah. Oke, tadi udah nanya politisi kesukaan kamu luar dan dalam. Nah sekarang karena background kamu adalah you are a public speaker, kamu juga International Association for Public Participation. Aku pengen nanya nih Mbak, public figure, kalau boleh sih pejabat publik di Indonesia yang menurut kamu gaya berkomunikasinya itu cukup baik, itu siapakah? Dan kenapa kamu memilih dia? Oke, aku bukan dalam tendensi sangat genderisme dengan gender sensitif ya enggak ya guys. Tapi aku melihat kalau misal dari yang perempuan, aku suka sekali sama cara Bu Susi Pujiastuti untuk menyampaikan kebijakan dia zaman dia menjadi menteri, even post jadi menteri gitu ya. Cara beliau dengan pro kontra beberapa hal kan yang sudah beliau coba perbaiki, misalnya tidak ngudut ya, tidak ngerokok di depan umum udah coba diperbaiki untuk tidak ditunjukkan ke publik. Tapi so far cara beliau berkomunikasi itu mudah diterima sama teman-teman yang ada di pelosok mungkin, atau teman-teman yang tanda kutip kurang punya privilege untuk bisa sekolah tinggi sehingga istilah-istilah yang mereka pahami mungkin terbatas. Jadi Bu Susi Pujiastuti menurut aku itu punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik di situ. Oke, kalau ini agak-agak isu terbaru nih, secara kan
KKP kemarin menterinya baru ketangkep nih. Dan Ya. dirimu kan mengidolakan Ibu Susi nih. Nah, misalnya nih, kamu ditunjuk nih Mbak jadi menteri KKP nih. The first thing that you want to do, what is it? Nggak ngerti gue, sumpah. Pertanyaan lo sulit banget sih, Vera. Gue nggak ngerti kelautan dan perikanan. Jadi yang Oh, pertama kali tapi kalau kalau bisa gitu misal ya belajar. belajar, oke. Tapi kalau misalnya lo masuk ke eh, timnya Pak Jokowi, kira-kira posisi menteri apa yang pengen diduduki? Pengen diduduki. Aku pengen di Hmm. Kementerian Desa. Kenapa kan menteri desa, tapi duitnya paling banyak sih. Karena Soal- karena lo bayangin Indonesia punya 70.000 desa loh. Lebih Mm-mm. ya. Jadi kalau Mm-mm. misalnya bisa jadi di Kementerian Desa, itu kayaknya lebih meaningful untuk bisa lihat orang-orang di daerah 3T. Itu Hmm. benar-benar cita-citaku. Jadi kayak hidup berdampingan sama teman-teman di 3T untuk dengar mereka langsung, untuk belajar sama mereka langsung, itu ngebuat hidupku kayak lebih meaningful banget. Itu kenapa juga aku mendirikan Tridatu sebenarnya awalnya. Karena di awal bangun Tridatu itu kan program pertama tuh Jengkal Desa ya. Kita semua Mm-mm. kumpul dari teman-teman yang beragam itu karena kita pengen bikin program Jengkal Desa. Kita menjelajah ke desa-desa yang belum dapat exposure dari media gitu. Terus karena keterbatasan, tapi sayangnya karena keterbatasan modal juga yang mendukung untuk Mm-mm. proses produksi, jadi kita harus berhenti dulu dan kita harus terhenti karena pandemi. Gitu. Oke. Emang Kalau udah ke tanya gue desa pengen. mana aja? Waktu itu sudah ke Desa Kiarasari di Jawa Barat. Jadi ada namanya Desa Kiarasari. Itu Mm-mm. desa adalah salah satu desa percontohan demokrasi dan kejujuran anti korupsi. Jadi kita Oh, punya apa tuh? desa Apa tuh? itu, Desa Di situ Kiarasari. ngapain? Di situ Maksudnya, oke, itu ada bikin anti jengkal desa korupsi, namanya tapi sebenarnya. Jadi kayak menariknya program nyatanya apa? Jadi waktu itu menariknya gini. Jadi ada satu orang kepala desa di sana yang udah berhasil masuk ke DPD kabupaten apa kota gitu di Jawa Hmm. Barat. Nah, Hmm. berawal dari kepala desa, dia mencoba untuk menumbuhkan kultur anti korupsi. Nggak nerima namanya suap, warga itu nggak nerima namanya suap amplop-amplop untuk milik kepala desa. Hmm. Sampai akhirnya dia bisa maju untuk jadi DPRD. Satu hari kejadian bahwa ada pemilihan kepala desa setelah dia, dan Hmm. kepala desa yang mencalonkan diri, salah satu kepala desa tuh mau kasih amplop gitu ke warganya. Uh. Tapi warganya malah inisiatif mengadukan calon kepala desa itu karena mereka yang ya gitu. Jadi warganya tuh mengadukan kepala Wow. desa yang mencoba membeli suara mereka ke pihak yang Oh. penyelenggara pemilihan kepala desa waktu itu. Nah, karena Wow. itu akhirnya KPK pernah mengadakan kemah demokrasi apa kemah anti korupsi di situ Hmm. sebagai desa percontohan. Jadi ada lembaga di sana yang memang mengawal desa itu supaya jadi desa percontohan Hmm. anti korupsi juga karena kejadian itu. Oke. Terus alasan kenapa warga desanya bisa sesadar itu gitu, Pak? Kalau misalnya gue jadi warga desanya nih, itu biasa saja gue bakal ambil sih, tapi gue nggak bakal milih. Untung nggak ada ibu-ibu Vera di situ ya. Iya, ini gue ibu-ibu julid kayaknya. Ih, tahu nggak sih ada oknum ini ngasih beras, ngasih duit. Tapi aku nggak bakal milih sih. Tapi aku butuh duitnya. Waktu itu sih yang aku dengar dari cerita warga di sana, jadi mereka itu punya kayak kebudayaan, kultur asli daerah sana. Jadi kayak kebudayaan ibu mereka di sana bahwa mereka punya dapur, nah dapur itu jadi tempat mereka ngobrol. Jadi ada Hmm. kewajiban suami istri dan anak itu setiap pagi sebelum berangkat masing-masing mereka akan ngobrol di dapur. Jadi tempat makan dan dapur Hmm. berdekatan untuk saling cerita. Jadi kultur kejujuran itu mereka mulai dari rumah. Jadi apapun Wow. yang terjadi sama ibu, dia cerita ke bapak dan anaknya. Apa yang terjadi sama bapak, apa yang terjadi ke bapak, dia akan cerita sama anak sama istrinya. Apapun yang terjadi sama anak, dia akan cerita ke orang tuanya. Jadi katanya ada kultur seperti itu. Aku lupa pakai bahasa Sunda pokoknya Hmm. kulturnya. Jadi Hmm. kayak budaya aslinya, lokal wisdomnya, lokal knowledge mereka tuh ada di sana yang mereka pegang. Makanya kalau kita ke desa Kiarasari, desa itu tuh Hmm. adalah satu-satunya desa di daerah sana, di daerah Hmm. sekitar Kiarasari yang nggak kena longsor karena banjir juga. Nggak kena azab Karena gitu maksudnya. mereka
Bukan, karena mereka punya budaya lokal itu, lokal knowledge itu. Jadi beberapa kalimat gitu Mbak, aku lupa, pokoknya kalimat-kalimat Sunda gitu. Yang intinya, kalau di keluarga mereka harus kayak tadi ada budaya ngobrol di dalam dapur sebelum berangkat. Terus ketika ngurus alam, mereka punya budaya untuk mempertahankan tanaman bambu di pinggir-pinggir apa namanya daerah-daerah curam. Jadi mereka tuh tetap mempertahankan budaya lokal mereka, lokal knowledge mereka yang sudah ada sejak zaman bahula dulu lah, diturunkan turun temurun sama nenek moyang mereka. Mereka tetap ngelakuin itu. Sedangkan desa-desa di sebelah mereka karena masih punya hutan kan ya, mereka itu potong pohonnya sembarangan, terus kemudian mereka ngerusak, mereka tidak apa namanya tidak menanam sesuai dengan arahan lokal wisdom mereka, sehingga kalau misalnya hujan itu longsor. Kalau kita ke sana ke Kiarasari pas musim-musim Desember gini, itu jalan itu pasti pada longsor. Oh, tapi desa Kiarasarinya enggak? Enggak. Oke, tadi sayangnya desa Kiarasari itu ada di tengah-tengah jadi nggak ada antara akses ke desanya. sana. Nggak ada akses. Jadi kalau kali kita di sana posisinya longsor, kita nggak bakal bisa keluar dari situ semingguan lebih. Oh my God. Tadinya dengan pemahaman aku yang sangat super cetek ini, karena desa Kiarasari itu warganya sudah sangat aware terhadap tindak perilaku yang tidak baik, salah satunya korupsi, sehingga dia tidak kena azab longsor. Kebanyakan nonton sinetron, maafin. Ya apa-apa, tadi aku juga tadi aku juga agak loncat-loncat sih ngomongnya juga kan. Tapi mereka punya budaya lokal knowledge gitu. Jadi itu juga sebenarnya berhubungan Kak Vera sama tesis yang sempat aku buat juga soal gimana local knowledge itu harusnya jadi basis pengambilan kebijakan daerah. Karena ya, jadi ada buku namanya local knowledge gitu yang berisi bahwa dalam pembuatan kebijakan, terutama di daerah-daerah, desa-desa, skup kecil kan Indonesia punya desa ya, kita harus menggabungkan antara pengetahuan saintis, pengetahuan ekspertis, sama pengetahuan lokal mereka. Jadi kalau misalnya di daerah itu ada budaya-budaya yang diturunkan sama nenek moyang, diwariskan, coba itu didalami, terus kemudian dicari tahu gimana caranya melaksanakan kebijakan dengan menggunakan local knowledge itu. Itu keren banget sih. Ini sedikit sharing buat teman-teman. Jadi kemarin buat Mbak Sasti juga, aku kemarin baru ketemu teman aku, dia dari Aceh, dan kita sempat komentar, mungkin Mbak Sasti pernah dengar, Pemda Aceh pernah mengeluarkan kebijakan melarang memain PUBG. Nah, sebagai kita yang tinggal di luar Aceh, kita kan mikir kayak, oh my God, tanda kutip ya, that was really stupid gitu. Tapi menurut teman aku yang orang Aceh, karena memang anak muda di sana tuh udah keterlaluan banget, tidak ada interaksi ketika datang berkumpul di satu tempat, itu ya mereka benar-benar main ya PUBG lah saat itu ya. Mungkin kalau sekarang sudah lebih banyak jenis permainannya. Tapi yang pengen aku tarik benang merah dengan apa yang diucapkan oleh Mbak Sasi adalah setiap daerah itu punya kebijakannya masing-masing, di mana ketika kita menerapkannya di daerah lain kadang itu nggak match sih. Dan kita maksudnya sebagai warga non daerah tersebut alangkah baiknya mengenal lebih dulu gitu sebelum berkomentar tentang apa yang terjadi di sana. Aduh, jadi kok keren ya dari sinetron azab. Aku mengagumi diri aku sendiri. Emang Kak Fiana tuh perlu dikagumi kok, guys. Jangan. Oke, Mbak, aku mau nanya lagi nih, Mbak. Kamu kan di Tridatu itu tadi udah banyak banget yang kamu lakukan. Yang paling memorable atau unforgettable moment dong selama membangun sebuah aku bisa bilang perusahaan atau komunitas, pasti kan ada high and low-nya. Jadi Tridatu itu sampai sekarang masih mencari bentuk, teman-teman. Jadi kenapa akhirnya berbentuk PT? Karena kita berpikir di 6 bulan pertama kita bekerja, ketika kita melaksanakan beberapa proyek sosial, bikin film, bikin tayangan, produk digital, yang bahkan sampai sekarang kita beberapa tidak publish, itu karena kita masih terpentok di modal. Capital, duit ya. Jadi kenapa akhirnya karena founder Tridatu kan ada 2 orang, kenapa akhirnya saya dan salah satu foundernya ya udah kita bikin PT ya, supaya kita punya badan hukum, supaya nanti kalau ada project yang bentuknya komersial itu bisa kita ambil, sehingga kita bisa substitusi ke project-project yang sifatnya sosial. Itu yang masih kita jalani sampai sekarang. Tapi garis besarnya Tridatu pengen jadi wadah sebenarnya untuk orang berkreasi
yang modelnya kayak Amanat Institute, tapi Amanat Institute kan sekarang bisa jalan dengan konsep politiknya. Kalau kita pengennya konsep pembangunan inklusifnya, konsep edukasinya gitu sih Mbak. Kenapa akhirnya bentuknya PT ya? Oke. Backgroundnya kenapa sih Mbak? Lu kan, aduh banyak banget ini list lo. Mengenalkan pendidikan inklusif gitu. Terlepas dari banyak banget permasalahan di Indonesia. Nggak cuma itu doang. Tapi kenapa lu memprioritaskan itu? Ini agak putus-putus wajahnya Mbak Viera, tapi mudah-mudahan suara aku nggak putus-putus. Jadi kenapa akhirnya aku membuat kenapa aku buat Tridatu ya karena gitu, karena kan aku di kampus ya, sempat di kampus, terus aku ngeliat teman-teman mahasiswa aku sendiri yang paling dekat itu ketika ditanya soal sesuatu hal, mereka tuh taunya yang isi konten YouTube yang pencet-pencet squishy lah, atau konten YouTube siap gitu kan. Jadi aku sempat mikir kenapa enggak ya aku bikin lembaga sendiri yang bisa mewadahi keinginan untuk mengedukasi orang. Karena waktu itu juga ada beberapa mahasiswa yang mau ikut kerja, ya udah aku bikin Tridatu waktu itu. Kenapa pembangunan inklusif? Karena dua foundernya sebenarnya sih ini kayak cocok-cocok logi ya. Jadi dua foundernya itu kebetulan anak daerah, ngerasain banget kita ketimpangan antara kita yang di daerah dulu sama yang terjadi sekarang di kota Jakarta, karena kita lagi ada di Jakarta. Jadi jauh banget, bedanya jauh banget. Kalau misalnya teman-teman pernah ke daerah, jauh banget pemahaman teman-teman yang di tempat asalku dan tempat asal founder yang lagi satu terhadap apa yang dipahami di Jakarta. Jadi kita mikir kenapa ya kita nggak bikin lembaga juga yang mempromot pembangunan inklusif. Kita mulai dari pinggiran untuk tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka butuhkan. Siapa tahu kalau momentumnya tiba, kita bisa ngobrol, kita bisa menyampaikan. Kayak tadi kan Kiara Sari, kita syutingnya di awal tahun ya, tapi kita bisa sampaikan sekarang di bulan Desember, di bulan November sama Amanat Institute ada desa kayak begitu di Jawa Barat loh. Jadi itu sih sebenarnya. Oke. Emang kan buat teman-teman yang belum tahu, Mbak Sasti ini asli Bali nih. Terus aku continue dari penjelasan Mbak Sasti lagi. Emang ketimpangan apa sih Mbak yang paling berasa? Secara kan kalau menurut aku malah Bali tuh udah wow. Aku yang warga Jabodetabek yang merasa aku yang di bawah Bali gitu. Kenapa dirimu merasa ketimpangan? Padahal you are the one yang harusnya bangga dengan Balimu itu gitu. Aku bangga dengan Indonesiaku, Ci. Atau jadi culture apa pertama kali yang ketika Mbak Sasti rasakan ketika datang ke Jakarta? Karena aku berpindah satu kota sebelum ke Jakarta, kan aku ke Surabaya. Surabaya aku nggak terlalu ngerasain banyak perbedaan waktu itu. Ke Jakarta pertama kali aku kaget ngeliat gedungnya tinggi-tinggi banget. Oh kaget, aku kayak masuk ke mall, ke salah satu mall yang depannya P ya, belakangnya I. Udah kelar. Aku ngeliat tuh jaraknya 80.000. Jadi kayak, oh ini apa ya gitu. Iya. Jadi aku sempet kayak bengong di tengah-tengah lantai gitu. Aku ngeliat ke atas, apa ya ini ya, ini apa ya gitu. Terus aku sempet kayak ngalamin sindrom takut banget karena waktu itu aku sempat naik ke beberapa lantai gitu. Terus aku ngeliat ada petugas kebersihan di mall itu lagi bersihin lift, eskalator ya. Terus kemudian ada orang lewat tapi dia tuh kayak langsung nyenggol bapak itu tanpa bilang permisi atau misalnya jadi aku sempat ngeliat wah kok sekasar itu ya gitu, kok kayak gitu ya, apakah karena mereka secara ekonomi lebih mapan gitu. Jadi gitu sih sempat. Nah kalau misalnya balik lagi ke Bali itu indah di tempat-tempat wisatanya. Jadi itu, jadi kalau misalnya nggak ada tapinya. Tapi masih banyak daerah yang timpang pembangunannya. Anggap di Karangasem. Karangasem itu salah satu daerah mungkin yang masih banyak anak-anak sekolah, yang anak-anak yang usia sekolah SD yang susah sekali untuk hidup dan sekolah dan belajar sekolah. Itu kenapa di Bali ada beberapa gerakan kayak 1000 guru, ada kakak asuh Bali yang mereka ngebantu adik-adik itu untuk melanjutin sekolahnya. Padahal itu di Bali ya, yang katanya pariwisata. Tapi kalau kita balik lagi ngebaca beberapa sejarah soal Bali, bahkan dokumenter-dokumenter tahun 80-an soal Bali, itu udah sempat ke-state di sana bahwa hati-hati sama pariwisata yang ada di Bali. Karena pariwisata di Bali itu tidak akan pernah bisa untuk mensejahterakan masyarakat Balinya. Oh really?
karena yang punya kan bukan orang Bali. Oh, I see. Oke. Oh iya. Terus Karena yang kalau punya misalnya nih, bukan orang Bali. kalau lo jadi gubernur Bali deh, satu hal pertama yang pengen Ya lo ampun. lakuin, Jangan, itu pertanyaan susah. Itu pertanyaan susah karena gue nggak bisa bahasa Bali. Ntar gue dihujat sama orang Bali. dari kan banyak nih hal yang terjadi di Bali yang pengen yang dengan apa ya, atau mungkin apa dengan lo punya pengalaman di Tridatu, punya pengalaman di Into the Light juga, and wow, you were President Toastmaster Internasional, itu lo pengen ngapain bang sih, satu hal pertama aja? Pengen duduk. Mbak, itu lu naik kereta kali, bukan di Bali. Itu gue naik kereta dan duduk, Mbak. Berdiri mulu. Gue pengen duduk sama banyak orang di Bali. Oh, oke. Kenapa Yang tuh? pertama kali gue pengen lakuin, karena gue nggak punya kesempatan privilege untuk melakukan itu sama sekali. Gue nggak tahu cerita orang di Singaraja itu kayak gimana, cerita orang di Klungkung kayak gimana, di Karangasem kayak gimana, di Gianyar, di Jembrana, di Badung itu kayak gimana, gue nggak tahu. Dan menurut gue kalau misalnya punya kesempatan sebagai gubernur, yang pertama kali gue lakukan adalah duduk bersama sama mereka. Untuk tanya mereka tuh kenapa, mereka tuh gimana. Karena gue percaya bahwa pejabat publik itu tuh cuma fasilitator. Ya kan? Yes. Fasilitator. Mereka bukan pejabat, sebenarnya fasilitator. Untuk ngebantu merumuskan apa yang terjadi di bottom, di masyarakat, ke kebijakan. Itu namanya database, evidence-based policy. Ketika mereka ngeliat ke lapangan ada apa, makanya mereka bikin kebijakan. Bukan kebalik ya, kebijakan ada, baru nanti kemudian diterapin ke masyarakat, dicek-cek ombak, habis itu kalau nggak cocok ganti lagi kebijakan. Enggak. Menurut gue itu agak kurang profesional dan proporsional sih. Jadi gitu, ya pertama kali gue melakukan adalah duduk bareng mereka, untuk tanya, untuk dengar cerita mereka. Mbak, kalau misalnya aku nih, lagi-lagi aku pengetahuan aku tuh sangat cetek banget, politikus Bali yang bisa lu rekomendasiin ke gue atau ke follower-follower yang lain, kira-kira you have to be like him or her tuh siapa sih, Mbak? To be honest, tidak banyak orang Bali yang jadi politikus. Why? Karena ini juga jadi masalah di internal agama Hindu ya. Jadi kita masih dalam proses belajar juga untuk gimana caranya melakukan pendidikan politik. Walaupun aku tahu banyak sekali senior Hindu yang sudah terjun ke politik, tapi masih banyak sekali yang belum. Justru memilihnya lebih banyak di kesehatan, jadi daripada ke politik gitu. Atau di pariwisata. Okay. Tapi kalau boleh satu pick ya, yang aku sangat suka beberapa gerakannya itu Nyelu Jelantik. Yang dengan sepatunya itu. Dengan sepatunya, aku sempat ngeliat beberapa kali. Even aku pernah kontak secara pribadi sama beliau. Ya beliau aku nggak kenal. Aku nggak kenal sama Nyelu Jelantik. Aku nggak pernah ketemu sama beliau. Tapi suatu ketika aku minta tolong sama beliau untuk jadi narasumber, ngebantu acara aku, even dia nggak bisa, dia ngejawabnya sangat sopan. Padahal dia yang harga sepatunya itu sudah wow banget. Dia jawabnya sangat sopan. Dia bahkan mau berinteraksi sama orang-orang yang menggunakan Facebook. Kan orang Bali itu kebanyakan pakai Facebook untuk komunikasi ya. Terutama orang-orang seniornya gitu. Itu kenapa kalau kita di Facebook, kita search fanpage orang Bali itu banyak banget. Karena mereka tuh menggunakan Facebook sebagai media komunikasinya. Iya, jadi buat teman-teman politisi ya Dapil Bali, ini salah satu platform yang bisa dikerjakan ya. Jangan semuanya ya, tentang lain Instagram enggak. Tiap daerah beda lokalismenya sama lokal sosial medianya. Benar, ini Bali itu mungkin mirip kayak Filipina ya. Kalau Filipina kan kemarin data penelitian terakhir, internetnya Filipina itu Facebook. Jadi mereka mencari jawaban tuh di Facebook. Oh ya? Gitu. Nah, Bali tuh mungkin ya sebagian besar yang aku lihat ya. Tapi pasti juga ada yang menggunakan Instagram juga ada, pasti TikTok juga ada, atau Google itu pasti juga ada. Tapi mayoritas aku ambil sampel paling kecil keluarga besarku itu rata-rata mengambil banyak informasi itu dari Facebook. Oke, berarti aku harus nanti banyakin sebagai salah satu content creator di Amanat Institute buat konten tentang Bali dan di postingnya di Facebook. Iya, benar. Outputnya itu ya. Output dari obrolan kita tentang politik, tapi karena dilihat dari sisi sosial media, outputnya
Akhirnya itu. Iya. Oke, Mbak, lanjut lagi. Nah, tadi kan dirimu di Tridatu Kreasi ini udah banyak banget yang dilakukan. Nah, kalau misalnya boleh milih untuk berkolaborasi, inginnya dengan siapa? Kolaborasi apa dulu nih? Melakukan sebuah program. Dengan siapa aja yang mau? Aku. Aku dengan siapa aja, aku dengan siapa aja mau gitu. Asalkan mereka mau benar-benar kerja untuk ngebuat sesuatu hal dalam batasan mereka tidak menyesatkan orang ya. Jadi ketika ada yang mau ajak kolaborasi Tridatu, bahkan kita tahun depan kita mau kolaborasi untuk bikin pendidikan seks dan narkotika. Jadi kita udah gandeng dua institusi untuk mudah-mudahan ini jalan ya, mudah-mudahan banget jalan. Jadi kita mau bikin pendidikan seks dan juga narkotika, garis besarnya seperti itu, dengan dua institusi yang kebetulan datang di waktu yang berbeda, untuk kemudian nanti kita bikin pendidikannya ke banyak orang. Menurutku siapa aja boleh sih. Okay. Kenapa pendidikan seks dan narkotika? Karena itu pendidikan dasar buat aku yang jarang sekali diajarin di Indonesia. Jarang banget diajarin. Oke. Jarang banget diajarin. Buat aku salah satu pintu masuk. Ini ada wakil rakyat kecil yang ikut juga. Oke, kalau misalnya nih Mbak ngomong karena tadi ngomongin pendidikan seks dan ada tadi yang bilang mama, pendidikan seks pertama yang pengen lo ajarin ke anak lo yang masih berumur berapa sekarang Mbak? Mika? Berumur 3 tahun. 3 tahun, oke. Apakah di umur 3 tahun itu seorang anak perempuan yang tinggal di Indonesia itu harus sudah belajar pendidikan seks? Aku udah ngajarin sejak dia bisa bicara, sehingga dia bisa udah gini-gini. Iya mama, Serius? dia bisa bilang. Iya, jadi aku ngajarin dia misal dia punya alat kelamin apa sih? Dia punya alat kelamin apa, terus kemudian siapa yang boleh menyentuh, siapa yang tidak boleh menyentuh alat kelamin dia. Jadi itu pelajaran basic yang aku selalu bilang sama dia bolak-balik. Aku nggak tahu anak aku memahami betul apa tidak, tapi aku mencoba berkomunikasi itu terus. Misal ketika aku nih lagi pakai baju sama dia gitu ya, aku bilang ini punya mama kalau kamu sudah besar, nanti ini kamu yang seperti ini, tapi tetap kita tidak boleh dipegang oleh orang asing. Karena ini adalah tubuh kita, jadi kita yang protek. Gitu. Jadi aku selalu bicara itu sama anak aku sih. Oh my God, ke anak umur 3 tahun. Jadi buat teman-teman para bunda-bunda di sana, jadi boleh lo ikutan program Tridatu. Nanti yang paling dekat tentang pendidikan seks dan narkotika itu bisa lo untuk cara pengajar, apa ya, untuk ke, ya minimal yang pasti ke saudara perempuan atau ke anak perempuan kita atau bahkan malah ke yang laki-laki ya. Mungkin banyak yang bilang kayak yang victim itu selalu perempuan-perempuan, padahal tidak, yang laki-laki pun banyak. Cuman tidak terekspos karena kita budaya patriarki kah, boleh aku bilang seperti itu. Benar ya. Tapi ini penting banget Kak Tiara, karena mudah-mudahan sih semangatnya adalah kalau kita sadar terhadap hal-hal kecil, misalnya kayak pendidikan seksualitas, narkotika, apa yang sebenarnya selama ini kita salah tangkap dari semua itu bisa memunculkan kesadaran-kesadaran kecil soal tanggung jawab terhadap diri sendiri, terus kemudian soal memiliki tubuh sendiri, sehingga nanti kalau kita ngambil keputusan apapun, dalam peran apapun di masyarakat, kita sudah tahu tanggung jawab dan konsekuensinya apa. Jadi gitu sih, harapannya sih kayak gitu. Keren banget. Ini kita langsung ke pertanyaan nih Mbak Sasti, udah ada beberapa yang dikumpulin sama teman-teman. Yang pertama Mbak. Ada yang tanya ya, terima kasih loh. Banyak Mbak, cuman tadi aku kasihkan ngobrol, tadi dicoal ini ada listnya di sini nih. Tuh. Yang pertama Mbak, dari Sinta Bia. Dia bilang, dari segala hal yang sudah dilakukan Kak Sasti, sebenarnya goals Kak Sasti 10 tahun ke depan tuh mau ngapain sih? Jadi apa? Aku ya, aku 10 tahun ke depan aku pengen jadi orang yang bermanfaat aja. Gila, ini jawabannya udah politisi banget sih. Udah politisi ya. Tapi gue jujur sama semua followers Amanat Institute dan juga teman-teman yang lain. Mungkin aku adalah salah satu orang yang ketika ditanya sama Mbak Viara diamanatkan pemuda inspiratif apalah itu, aku ngerasa kayak aku aja masih dalam perjalanan untuk mencari tahu aku pengen jadi apa.
pengen ngapain, pengen jadi apa. Tapi selama aku sekarang melakukan, aku selalu mencoba mengingatkan diriku sendiri gitu ya, kalau aku harus melakukan yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi gimana, apapun yang aku lakukan ya tujuannya untuk bermanfaat. Jadi kalau misalnya orang nanya apa tujuanku 10 tahun lagi, aku mau jadi orang bermanfaat. Entah aku hanya menjadi ibu dari anakku, kemudian aku mengambil peran sebagai ibu gitu ya, atau mengambil peran sebagai perempuan dalam satu komunitas. Aku cuma pengen bermanfaat, ngambil sebanyak-banyaknya yang bisa aku lakukan untuk orang lain. Oh, udah deh ini kalau ada parpol yang mau rekrut ketua DPP Bali ya. Silakan lah, ini jawabannya sudah diplomatis sekali. Tapi emang nggak tahu, Mbak Viera tahu mau jadi apa 10 tahun lagi? Kepengen ada, tapi kalau tujuannya ke sana ya nggak tahu juga. Iya kan, bener kan? Kita sebenarnya belum tahu pasti. Iya, kalau kita dengerin kata-kata motivasi, set goalmu dengan jelas. Gitu. Kadang-kadang bingung. Kadang saking kerasnya kita men-set goal ya. Ini juga aku pelajari di Into the Light. Jadi saking kerasnya dan rigidnya kita set goal, ketika kita nggak sampai di situ, kita akan ngerasa gagal banget. Padahal enggak juga gitu. Karena kadang kita sering menyepelekan hal-hal kecil yang kita lakukan dalam jangka panjang. Jadi kita hanya gue kayak gagal kemarin, gue nggak bisa kemarin. Tapi kita nggak menghitung itu dalam counts waktu yang cukup panjang. Sehingga kita bilang, gila, keren banget lu Viera. Lu udah bisa membuat ini dalam 5 tahun terakhir, lu keren banget. Itu kita kadang-kadang kita itu nggak menyadari hal itu. Itu sih sebenarnya aku pelajari. Aku juga nggak tahu. Oh iya sih. Itu setuju banget. Jadi kalau misalnya nih Mbak, kan ya namanya caleg kan kursi di let's say anggota DPR lah yang pusat cuma 500-an gitu. Dan yang memperebutkan tuh bisa lebih dari itu bahkan. Nah, saran buat teman-teman yang gagal itu, bukan gagal ya, apa ya? Istilahnya kalau gagal kesannya ini banget. Nggak berhasil. Nggak berhasil ya? Belum berhasil. Oke. Ya nggak apa-apa, jalan aja terus. Jadi jangan, kan sampai katanya ada rumah sakit jiwa khusus anggota caleg yang belum berhasil tuh. Menurut lo gimana tanggapan atas fakta ada tuh si rumah sakit? Nggak apa-apa sih, rumah sakit jiwa tuh bukan suatu tempat yang harus kita takutin ketika kita masuk ke sana. Jadi pergi ke psikolog dan psikiater itu sama pentingnya sama kayak kita pergi ke dokter gigi, dokter umum ketika kita meriang, ketika kita sakit. Jadi stigma-stigma soal rumah sakit jiwa, soal psikiater, soal psikolog, itu artinya orang yang pergi ke sana udah parah banget, gila banget, atau misalnya udah kayak tanda kutip sampah banget gitu misalnya, itu enggak. Karena sama pentingnya kok, kesehatan mental sama kesehatan fisik itu sama pentingnya. Jadi kalau emang ngerasa drop secara mental, gue misalnya ya, gue gagal nih nyalek gitu, gue kayaknya apa karena gue kurang bagus apa gimana gitu, ya udah kalau ngerasa drop secara mental ya udah nggak apa-apa. Proses menerima itu kan panjang ya, ada fasenya ya. Orang menerima keadaan situasi itu ada fase, jangan terlalu dipaksakan gara-gara gue politisi gue harus bisa terima segala sesuatunya, gue harus strong, nggak juga gitu. Pergi aja kalau emang butuh psikiater, butuh psikolog ya nggak apa-apa. Jalani terapi itu kayak kita lagi batuk, kita ya minum obat gitu. Minum obat batuk supaya kita sembuh. Kita istirahat dulu supaya kita sembuh. Logikanya sama sebenarnya. Oke, cuman mereka bekerja sebagai politisi. Oke, ini ada 2 pertanyaan, aku bingung yang mana. Yang pertama itu dari Jordi Satria, dia nanya, Trihita Kirana. Iya, kayaknya aku juga kenal siapa ya. Kan katanya Mbak Sasti menulis tentang Trihita Kirana nih. Karana. Trihita Karana. Itu apa sih, Mbak? Trihita Karana itu adalah konsep harmonisasi kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan. Jadi orang Bali itu punya konsep, orang Hindu Bali ya, itu punya konsep Trihita Karana. Itu 3 elemen kalau kita pengen hidup bahagia. Ini itu diadopsi, 3 elemen ini diadopsi ke SDGs. Dipecah jadi 17 poin. Kalau di SDGs internasional, dia tuh asal-muasalnya tuh dari Trihita Karana. Jadi ceritanya tuh kayak begitu. Jadi ada 3. Kalau kita pengen bahagia, menurut konsep Trihita Karana, ya yang local wisdom di Bali, di Islam kayaknya ada juga, ini mirip persis sama. Jadi yang pertama, kita harus punya hubungan yang baik dengan pencipta kita. Itu spirituality, parahyangan namanya kalau di Trihita Karana.
Oh, parah. Yang kedua, kalau kita mau hidup balance untuk mencapai kebahagiaan, kita harus punya hubungan yang baik sama sesama manusia. Itu pawongan namanya. Kalau Oh, di oke. Trihita Karana. Kita harus menjaga hubungan baik sama orang lain, kita harus saling memiliki sama orang lain. Yang terakhir, yang ketiga, itu namanya palemahan. Hubungan manusia dengan alam, dengan lingkungan. Jadi kalau kita pengen hidup kita juga baik, kita harus bisa jaga lingkungan. Ketika kita bangun, makanya kenapa di Bali itu kalau bangun sesuatu hal, rumah misalnya, mereka akan banyak menyisakan space juga untuk tumbuh-tumbuhan, Oh, untuk hidup di sana. oh. Karena proses tiga hal ini. Jadi kita punya parahyangan, hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada manusia, dan juga hubungan kepada alam. Tapi memang di zaman sekarang, nggak banyak yang menjalankan itu. Jadi itu kayak slogan gitu, Mbak. Susah kita mencapai balance di zaman kayak sekarang, di zaman distraksi ya. Gitu. Betul, Jadi betul. gimana kita tetap menjaga tiga hubungan baik itu. Kalau bisa bagus banget. Iya sih, pasti keren. Apa ya, kalau di Islam tuh ada hablum minallah, hablum minannas, satu lagi hablum minal lingkungan kali ya. Aku maafin. Yes. Iya. Iya itu dia hubungan kepada Tuhan, manusia dan Manusia dan lingkungan lingkungan. sekitar. Oke, this is my last question. Aku udah di belakang. Ayo, tinggal 5 menit lagi. Jadi gini, Mbak Sasti kan background-nya public speaking nih. Saran buat Pak Jokowi dari sisi public speaking-nya. Ini Agak horor gimana tapi seru. Bapak Jokowi, saya mudah-mudahan dipandang sebagai anak muda yang pengen ngobrol sama bapaknya gitu ya, yang punya, yang bapaknya lah gitu ya. Saya pengen banget kalau misalnya Pak Jokowi lagi ngomong atau lagi menyampaikan kebijakan, itu tanda kutip agak lebih jelas. Maksudnya apa kebijakannya. Jadi mungkin lebih cepat prosesnya. Ketika ada kebijakan kayak kemarin kan ada huru hara tentang kerumunan orang massal gitu. Pengennya sih menyampaikan langsung sikap presiden itu seperti apa sih terhadap kejadian itu langsung ya di hari H. Terus nggak apa-apa kalau misalnya ada menteri-menteri Bapak yang memang udah agaknya tidak satu arah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, mungkin di reshuffle aja Pak. Iya, tenang kok. Reshuffle bukan akhir segalanya ya. Iya bener, gitu sih. Paling kayak gitu sih, pengen kayak lebih lebih konsisten di komunikasi publiknya. Yang mana yang boleh, yang mana nggak boleh. Apalagi ini masa krisis kan ya. Harusnya pemerintah itu jadi lembaga yang paling cepat, paling benar, dan paling bisa dipercaya ketika menyampaikan komunikasi publiknya. Oh, oke. Aman ya? Cocok ya jadi ketua DPP apa gitu. Saya mau jalan terdatu biar kayak Amanat Institut. Gimana? Masih ada waktu kan ya? Aku masih punya satu pertanyaan, boleh nggak? Masih ada? Tuhan. Ini yes or no question. Lo mau masuk parpol nggak? Pengen. Oh ya? Pengen gue masuk parpol. Karena gue merasa kalau gue nggak masuk, stigmanya buruk biasanya kalau parpol itu. Gue merasa bahwa harus ada sesuatu keberanian untuk masuk ke satu jaringan itu. Paham nggak? Entah gue suatu saat akan keluar lagi, tapi gue nggak pernah masuk. Jadi gue nggak bisa berkomentar apakah parpol itu bagus atau enggak dalam sisi dalamnya ya. Gue cuma membaca secara literasi buku, gue baca buku, mungkin gue baca artikel orang mungkin, tapi gue nggak pernah benar-benar masuk. Gue udah nggak adil sejak dalam pikiran gue terhadap politik dan parpol, karena gue nggak pernah benar-benar masuk. Tapi mungkin kalau gue masuk, gue bisa tahu sistemnya. Gitu. Tinggal teman-teman gue nih dan diri gue sendiri. Kuat nggak gue? Kuat nggak gue? Iya sih. Ada istilah yang ngomong kalau lo mau mengubah sesuatu ya lo harus masuk ke dalam situ. Kalau dari luar ya jatuhnya kayak komentator bola aja. Iya benar, karena gue pengen tahu aja di dalam parpol itu seperti apa sih gitu. Dan gue punya misi bahwa gue udah stop lah untuk menutupi banyak hal dalam kehidupan gue. Kalau lo mau terima gue muncul sebagai diri gue apa adanya. Oke, wah gila, keren. Cek ombak, bisa masuk nggak? Gila. Ya, pilih Sasti ya, vote Sasti, Gubernur Bali 2030. Pasti lo Vera, sumpah. Gue pamit dulu ya, bye. Enggak ya? Jangan dulu. Mbak Sasti, thank you so much. Tapi ini boleh dong satu pesan buat teman-teman pemuda yang pengen masuk dunia politik itu, ada saran nggak dari sisi lo seorang
public speaker, seorang yang kerja di Into the Light juga, I mean like lo berfokus dalam mental health juga, dan lo you were Toastmaster Presiden juga. Kira-kira pesan buat anak muda yang ingin terjun ke politik tuh apa? Ada 2 pesan yang sebenarnya gue selalu bilang, ini bukan cuma ke anak politik ya, tapi untuk semua yang pernah gue ajak diskusi gitu. Yang pertama, kalau kita merindukan kejujuran, kalau kita merindukan hal yang bersih, kayak anti korupsi dan segala macamnya, mulailah jujur dari hal-hal kecil. Misal kalau kita sekolah, kita nggak nyontek. Gitu. Jadi kita belajar dari situ, bahwa kalau misalnya kita protes soal ketidakjujuran, maka kita harus melakukan itu dari hal-hal kecil. Dengan misalnya tidak nyontek di sekolah. Terus yang kedua, kalau lu lagi kenapa-napa, lu lagi nggak enak, lu lagi dalam tanda kutip lagi stres dan segala macam, ya udah, itu artinya tubuh lu mengingatkan lu untuk istirahat dulu, nggak semuanya harus lu forsir. Gitu. Itu menurut gue adalah bentuk kejujuran, honesty yang kita timbulkan, kita biasakan latih dalam diri kita sendiri, sehingga nanti kalau kita ada di masyarakat, kalau kita terjun ke politik, kalau kita masuk ke politik, gue rasa itu jujur sama konstituen yang memilih kita. Gitu sih. Oke, wow. Penutup yang keren banget. Ini nanti buat teman-teman yang, ini pertanyaan banyak, tapi udah habis sejam nih, jadi kita nanti harus buat part 2-nya. So, thank you so much. Okay, bye-bye.